Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Nur Azizah, biasa dipanggil dengan panggilan Lisa, dengan nomor induk mahasiswa 23020074235. Saya adalah mahasiswi dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan bercerita kepada kalian mengenai salah satu dongeng dan juga cerita rakyat yang berkembang di Indonesia, tepatnya dari Kalimantan Barat. Cerita ini berjudul Batu Menangis. Batu Menangis ini berasal dari Kalimantan Barat. Di dalamnya menceritakan seorang janda yang sudah tua dengan seorang anak gadisnya yang hanya hidup berdua di sebuah bukit yang jauh dari daerah kota. Langsung saja teman-teman. Pada suatu hari, Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari daerah kota di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua bersama seorang anak gadisnya. Janda tua tersebut bernama Mbok Dasah dan anak gadisnya bernama Darmi. Mbok Dasah ini sudah tua dan hanya mencari uang, mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya dengan sebatang kara. Sedangkan anak gadisnya bernama Darmi. Darmi ini merupakan seorang anak gadis yang sangat amat cantik, tetapi sayang seribu sayang, Darmi ini memiliki sifat yang sangat amat buruk. Dia adalah anak gadis yang tidak pernah membantu ibunya bekerja, bahkan pekerjaan sehari-hari seperti menyapu, mencuci piring, kemudian bekerja di sawah. Darmi tidak mau melakukan hal-hal tersebut dan Darmi ini seringkali melawan kepada ibunya. Semula hidup mereka ini serba berkecukupan, tetapi setelah ayah Darmi meninggal, ekonomi dari keluarga tersebut mendadak menurun dan sangat berkebalikan dengan kehidupan mereka sebelumnya. Pada suatu pagi, Darmi berteriak dari dalam kamarnya dengan nada penuh amarah. Seperti hari-hari biasanya, Darmi ini selalu mengurung dirinya di rumah. Dia tidak mau bekerja, tidak mau keluar rumah. Dia tidak mau kulitnya ini rusak karena terpapar sinar matahari, dan wajahnya yang cantik itu kusam karena debu-debu yang berkeliaran di luar. Pada pagi itu, Darmi berteriak dari dalam rumah dengan nada penuh amarah. "Bu, bukankah sudah berkali-kali aku bilang bahwasanya setiap kali aku bangun, ibu harus sudah menyiapkan aku air hangat, membersihkan tempat tidurku, menyiapkan aku minuman sari buah, dan menyiapkan luluh untukku." Mbok Dasah yang merupakan ibu Darmi, yang mendengar teriakan dari anaknya pun lantas bergegas menghampiri Darmi dan berkata, "Kenapa Darmi? Ada apa? Kamu itu sudah besar, nak. Kamu itu seharusnya sudah bisa melakukan hal itu dengan sendirinya." Darmi tidak mengindahkan ucapan ibunya sama sekali. Dia lantas menjawab perkataan ibunya, "Apa sih, Bu? Kan aku sudah pernah bilang, aku tidak mau melakukan hal tersebut. Aku tidak mau tanganku dan kuku rusak hanya karena melakukan hal seperti itu." Mbok Dasah yang mendengar perkataan Darmi hanya bisa mengelus dada. Dia sudah biasa diperlakukan seperti itu oleh anaknya. Dengan perasaan sedih, tanpa ingin berlama-lama, Mbok Dasah pun pergi meninggalkan Darmi, dan Darmi pergi dengan sendirinya pergi ke kamar. Selang beberapa menit kemudian, Mbok Darmi lantas kembali dengan pakaiannya sudah bersiap hendak pergi ke sawah. Tidak lupa Mbok Darmi mengetuk pintu kamar anaknya untuk membujuk Darmi supaya membantunya di sawah, walaupun Mbok Dasah ini tahu bagaimana respon anaknya nanti karena sudah kebiasaannya seperti itu. Tok 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 tok. "Darmi, ayo nak, bantu ibu ke sawah." Dari dalam kamar pun Darmi menjawab, "Aku tidak mau, Ibu. Aku tidak mau pergi ke sawah. Gimana nanti kalau kuku rusak? Gimana nanti kalau kulitku hitam hanya karena sinar matahari? Aku tidak mau melakukan hal seperti itu, Ibu."
Lantas Mbok Dasah pun menjawab dari luar kamar Darmi, "Nak, ibu ini sudah tua. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu, nak?" Darmi pun menjawab, "Tidak, ibu. Sudah berkali-kali aku bilang, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Dengan berat hati pun Mbok Dasah pergi meninggalkan Darmi, kemudian bergegas untuk pergi ke sawah. Selang beberapa jam kemudian, sore hari pun datang. Ibu Darmi, Mbok Dasah, sampai ke rumah yang baru saja pergi bekerja dari sawah dengan perasaan sedih dan juga lelah tentunya. Darmi yang melihat hal itu tiba-tiba langsung menyambiring ibunya dan berkata, "Mana upahnya?" ucap Darmi. Kemudian selang beberapa detik, Darmi mencari-cari sesuatu di saku ibunya. Hingga selang beberapa detik kemudian, ditemukannya gulungan kertas dari saku ibunya. Nah, ini dia. Mbok Dasah yang melihat hal itu pun lantas kaget dan berkata kepada anaknya, "Jangan, Darmi, uang itu untuk membeli beras, nak. Ibu sudah tidak punya uang lagi." "Apa sih, Bu? Bedakku habis, aku tidak punya uang dan aku harus membeli bedak tersebut." "Darmi, kamu itu sudah tua, kamu itu sudah besar, nak. Kamu itu bisanya cuma minta aja. Kamu gak pernah mau membantu ibu bekerja. Kamu tidak mau membantu pekerjaan rumah, pekerjaan sawah. Kamu tidak mau melakukan hal tersebut. Kamu bisanya cuma minta aja." Darmi gak peduli ya, Bu. "Udah deh, pergi sana." Kemudian pada selang beberapa jam kemudian, malam hari pun datang dan Ibu Darmi kembali menghampiri Darmi di dalam kamarnya. Darmi pada saat itu sedang duduk di kamarnya dengan bersolek tentunya, karena memang setiap harinya Darmi hanya melakukan hal tersebut. Ibu Darmi pun duduk di ranjang Darmi dan berkata dengan lembut kepada anaknya itu, "Darmi, apakah kamu itu tidak ada niatan untuk berubah, nak? Kamu itu sudah besar, ibu itu sudah tua, nak." "Ngomong apa sih, Bu? Gak jelas banget sih." "Darmi, ibu itu sudah tua. Kamu itu seharusnya kamu itu sudah bisa mengurus dirimu sendiri, Darmi. Kamu harus bisa bekerja untuk menghasilkan uang. Ibu ini sudah tua. Bagaimana nanti kalau ibu ini dipanggil Tuhan?" "Aku nggak peduli ya, Bu. Aku nggak peduli dengan omongan ibu. Aku nggak peduli dengan semua itu. Nah, kamu itu sudah besar dan ibu sudah tua. Ketika ibu nanti dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tidak akan sedih, maka ibu tidak akan khawatir ketika kamu sudah bisa mengurus dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, nak. Kita harus bekerja untuk menghasilkan uang dan untuk makan di sehari-harinya." Saya, Darmi, tidak peduli ibu. Darmi tidak peduli. Darmi juga tidak mau menjadi anak ibu. Darmi tidak mau menjadi orang miskin. Itu semua karena ibu. Dari pertengkaran tersebut, kemudian esok hari pun datang. Pada saat itu, Ibu Darmi tidak pergi ke sawah untuk bekerja karena dia sudah mendapatkan hasil panen dan ada niat untuk pergi ke pasar untuk menjual hasil panen tersebut. Pada saat itu, Ibu Darmi menyapu halaman di pagi hari. Darmi pun menghampiri ibunya dari dalam rumah dan berkata kepada ibunya, "Bu, bedak aku habis nih, kemarin aku belum beli. Beliin aku dong di pasar." "Uang dari mana, nak? Kan uangnya kemarin sudah kamu ambil. Ibu sudah tidak punya uang lagi, Darmi." "Ya pakai uang yang kemarin, Ibu. Pakai uang yang kemarin aku belum jadi beli, tapi aku nggak mau beli sendiri ke pasar." "Ibu tidak tahu, nak. Ibu tidak tahu bedak yang kamu maksud. Dan ibu tidak tahu bagaimana bentuknya. Nanti kalau salah bagaimana? Lebih baik kamu ikut ibu saja ke pasar untuk membeli bedak yang kamu mau itu." "Males banget deh, Bu. Hari ini tuh panas banget. Aku tidak mau kulit aku rusak, karena aku
dan dia menemukan titik terang di situ. Oke, Darmi akan ikut, tetapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku. Aku tidak mau ya berjalan berdampingan dengan ibu yang pakainya lusuh, tua, kotor, jelek. Aku tidak mau, Bu. Mendengar ucapan Darmi yang seperti itu pun tentunya hati Mbok Dasah sangat sakit. Tetapi hal itu merupakan hal yang biasa bagi Mbok Dasah. Mau tidak mau, selang beberapa jam kemudian Mbok Dasah dan Darmi pun pergi ke pasar. Dengan Mbok Dasah yang berjalan di belakang Darmi dengan menggendong hasil panennya, dan Darmi yang berjalan di depan Mbok Dasah dengan menggunakan payung. Mereka pun berjalan menuju pasar. Hingga selang beberapa menit kemudian, akhirnya mereka pun sampai di pasar. Pada saat sesampainya di pasar, banyak tatapan mata yang menatap Darmi dengan tatapan kagum, dengan tatapan penuh memuja karena kecantikan Darmi. Dia adalah gadis yang sangat cantik, sangat manis, sehingga banyak pasang mata yang menatap Darmi dengan tatapan kagum, seperti halnya pada 3 orang remaja laki-laki yang ada di pasar tersebut memandang Darmi dengan tatapan kagum dan saling berbicara di tengah-tengah tatapan mereka tersebut. Remaja itu bernama Amar, Baril, dan Banu. Kemudian Amar tiba-tiba mengawali percakapan mereka. Hehe, lihat dong, perempuan itu cantik sekali ya. Mendengar hal itu, Baril pun menanggapi perkataan Amar. Iya ya, cantik sekali. Amar pun menjawab kembali. Bahkan dia itu lebih cantik daripada bunga mawar. Iya, aku juga merasa dia itu seperti itu, sangat amat cantik, dan aku tertarik untuk memilikinya. Kemudian di tengah percakapan keduanya, Banu tiba-tiba menyeletuk. Cantik sih, tapi kalian penasaran gak sih siapa wanita tua yang ada di belakang gadis itu? Baril pun menanggapi, iya ya, siapa wanita tua itu? Apakah dia itu pembantunya? Gak boleh berkata seperti itu, kalian gak boleh berprasangka buruk. Siapa tahu dia itu ibunya kan? Mau kemana man? Ucap Banu ketika melihat Amar beranjak. Mau menghampiri cewek itulah, mau memastikan siapa wanita tua yang di belakangnya. Ikut dong, ucap keduanya. Tibalah ketiganya itu di depan Darmi, dan Amar langsung memberikan pertanyaan kepada Darmi. Hai cantik, siapa wanita yang ada di belakangmu itu? Apakah dia itu ibumu? Darmi dengan nada bicara yang sangat angkuh langsung menjawab. Tidak, dia itu bukan ibuku. Aku tidak punya ibu tua seperti dia. Kemudian Baril pun ikut memberikan pertanyaan kepada Darmi. Apakah benar manis dia itu bukan ibumu? Sudah aku bilang dia itu bukan ibuku. Aku tidak punya ibu tua seperti dia. Dia adalah pembantuku, ucap Darmi sambil mendorong keras tubuh Mbok Dasah. Banu yang melihat hal itu pun langsung menolong Mbok Dasah dengan gesit dan berkata kepada Darmi, hei, walaupun dia itu bukan ibumu, tapi dia merupakan orang yang tua, dan tidak sepantasnya kamu memperlakukan hal seperti itu kepada orang yang lebih tua. Di mana etika kamu? Di mana etika kamu sebagai anak muda? Kamu melakukan hal tersebut kepada orang yang lebih tua. Mbok Dasah yang diperlakukan seperti itu oleh anaknya pun sangat merasa sangat sakit. Hatinya sangat sakit. Bahkan ini melebihi rasa sakitnya di hari-hari biasanya. Mbok Darmi sudah tidak kuat dengan perlakuan anaknya. Dan tiba-tiba Mbok Darmi berteriak dengan lantang, ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat. Hamba tidak kuat dengan perlakuan anak hamba ya Tuhan. Anak hamba
berikanlah balasan yang tepat untuk anak hamba ya Tuhan. Berikanlah balasan untuk dia. Seketika langit pun berubah menjadi hitam dan petir menyambar di langit-langit yang hitam. Tubuh Darmi pun perlahan berubah menjadi batu dari kakinya. Dan Darmi pada saat itu berteriak sangat histeris. Dia memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, maafkanlah aku, Ibu. Maafkanlah anakmu. Ampunilah anakmu, Ibu." Namun sayang seribu sayang, hal itu sudah terlambat. Tubuh Darmi sudah berubah menjadi batu dan dalam keadaan menjongkok. Darmi berubah menjadi batu dalam keadaan menangis. Oleh karena itulah sampai sekarang cerita tersebut diberikan nama batu menangis karena Darmi yang dikutuk oleh ibunya. Karena Darmi adalah anak yang durhaka, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Jangankan berbakti, bahkan Darmi selalu memperlakukan ibunya tidak selayaknya. Seperti itulah cerita dari batu menangis. Amanat yang dapat diambil, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah janganlah kamu berbuat buruk pada orang tuamu, terutama ibumu, karena jasa ibu tidak ada batasnya. Mengandung 9 bulan dan membesarkan kita, bahkan jasa ibu tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Sekian cerita dari saya.